Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Silaban Channel. Oke Kang Bro, di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah alat tap and disk atau alat pembuat drat luar dan juga pembuat drat dalam. Nah, di sini saya punya untuk satu set seperti ini dengan merek Tekiro, di mana terdapat 40 piece ya, 40 piece ukuran, atau nanti kita lihat saja langsung. Jadi menurut saya untuk alat ini cukup lengkap ya. Kalau untuk penghobi ini sudah termasuk cukup lengkap. Tapi kalau untuk produksi atau keperluan seperti tukang bubut itu masih kurang lengkap, banyak Kang Bro. Nah, langsung saja kita review, kita lihat ya. Di sini terdapat untuk pembuat drat luar atau membuat baut ya. Warnanya gold seperti ini, cakep banget kalau dari warnanya Kang Bro untuk brand Tekiro ini. Dan di sini juga terdapat ada godnya ya, sebagai penahan saat nanti dia terpasang di gagang biar dia tidak memutar saat untuk membuat drat. Oke, kemudian untuk gagang hand tap itu sendiri ada yang seperti ini ya, yang di sini juga ada tulisannya M3 sampai M12. Maksudnya untuk besarnya di sini ya, maksimal sampai M12. Kemudian di sini ada gagang pemegang yang untuk membuat drat luar ya. Di sini juga ada penguncinya. Kita nanti bisa mengunci atau perkuat dengan menggunakan obeng yang disediakan di sini, ada obeng min. Kemudian di sini juga ada gagang hand tap yang kecil ya, yang kecil ini untuk ukuran-ukuran yang kecil seperti M3, M4, 5, 6, 7. Ini masih bisa masuk di sini ya untuk M7 sampai yang ke M7 ini masih bisa masuk. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada gagangnya untuk memutar. Jadi disediakan dua pilihan ya. Untuk yang kecil-kecil saja ini yang bisa masuk. Kalau untuk yang M8 sepertinya sudah tidak bisa masuk. Jadi batas maksimal untuk yang kecil ini M7. Nah, masih masuk dia. Oke, kemudian ada lagi untuk yang sebelah sini sama ya kayak yang tadi, untuk bagian sini yang NC. Kemudian yang ini untuk M6, ukuran M6, ada M8. Nah, di sini karena kondisi untuk alat ini saya belinya tidak baru Kang Bro, second. Untuk bagian alat ukur kekasaran dratnya itu yang tidak ada. Jadi saya waktu itu dapat alat ini dengan kondisi semacam ini. Untuk yang tidak ada itu untuk yang alat ngukur kekasaran atau tingkat kekasaran atau kehalusan dari drat. Nah, sebenarnya itu sangat penting Kang Bro. Kalau tidak ada itu biasanya kita terkadang salah ya, mau membuat drat misalkan drat 10 semacam ini, tapi kita tingkat kekasarannya itu belum tahu seberapa. Ada yang 1,25, ada yang 1,50. Nah, yang tadinya 125, 1,25 kita gunakan yang 150 itu tidak bisa Kang Bro. Kita harus sesuaikan terlebih dahulu. Nah, kalau misal untuk alat itu tidak ada, Kang Bro tidak usah khawatir. Kang Bro bisa mencocokkan dengan langsung menggunakan dari mata tapnya itu sendiri. Misalkan ini untuk baut 10, ini kita gunakan untuk M6. Nah, sekarang untuk dratnya itu ukurannya 1,25 atau 1,50 misalkan ini Kang Bro. Kalau tidak kita gunakan yang ukuran baut 12 yang lebih besar dengan ukuran M8. Kita gunakan M8 ya kalau M12. Kemudian kalau mata tapnya di sini ukurannya M8 kali 125. Nah, kalau misal alat ukur yang di sini itu sudah
tidak ada. Kita cocokkan seperti ini saja Kang Bro ya untuk dratnya. Nah ini cocok ini. Jadi baut yang sering dipakai untuk di sepeda motor itu untuk ukuran 10, 12, 14 itu biasanya untuk ukuran dratnya itu tingkat kekasarannya dengan angka 1,25 Kang Bro, kebanyakan ya. Nah mungkin untuk kelengkapannya ini saja. Ini saya bilang kalau untuk penghobi ini sudah cukup lengkap Kang Bro, tapi kalau kita buat kerja sebenarnya masih banyak kekurangannya ya. Nah di sini saya beli beberapa untuk yang ketengan ya. Ini ada ukuran M8, oh maaf M10 dengan ukuran kekasaran M10 kali 125. Nah ini untuk membuat mur atau lubang dalam, drat dalam untuk ukuran baut 14, ukurannya M10 kali 125. Nah kalau asli dari brand Tekiro untuk M10 ini untuk ukuran kekasarannya adanya cuma ukuran 1,5. Jadi dia lebih kasar Kang Bro. Sama drat 14 cuma dia ulirnya lebih kasar dibandingkan yang ini. Sama-sama M8 tapi ini untuk brand Tekiro ini bawaan adanya cuma 1,5 untuk ukuran dratnya. Jadi kalau misal ini disamakan dengan ini, nah ini baut shockbreaker ya, baut ancer shock. Ini kalau kita samakan seperti ini dia tidak masuk Kang Bro, dia numpang ya, dia numpang. Nah ini biasanya untuk ukuran dratnya itu 1,25 tingkat kekasarannya dengan yang ini yang saya beli ketengan. Nah ini sama, dia cocok. Kalau dari bawaan brand Tekiro itu tadi tidak cocok. Nah ini cocok. Sekali lagi untuk yang punyanya Tekiro yang M8 nya, M10 nya, nah numpang ya, dia nggak cocok, beda kekasarannya, tingkat kekasarannya berbeda. Kalau sama yang ini yang punya saya yang beli ketengan, nah ini masuk. Nah seperti itu ya Kang Bro. Kalau misal tidak ada alat ukur tingkat kekasaran dratnya Kang Bro, cocokkan saja baut yang lama yang mau diganti itu kita cocokkan dengan mata tapnya seperti itu Kang Bro, cara biar kita nanti tidak salah menggunakan mata tapnya untuk ukuran tingkat kekasaran dratnya. Nah sekarang saya akan praktekkan ya membuat ulir dalam dan ulir luar. Misalkan untuk ulir luar ini saya mau bikin untuk ini drat baut 12 ya dengan M8. Kita nanti kalau membuat ulir dalamnya M8. Nah di sini ada murnya bawaan. Nah ini M8, dia masuk Kang Bro. Nah seperti ini. Ini untuk membuat ulir dalam ya, atau untuk membuat mur. Nah ini M8. Kemudian untuk yang ini drat luarnya ini kita gunakan nanti yang bulat seperti ini Kang Bro ya, yang bulatan seperti ini untuk membuat mur luar. Nah sekarang saya akan coba membuat untuk ukuran M7 atau dari baut 12 ini akan saya jadikan ukuran 11 ya. Pertama untuk ukuran 11 itu berarti kita gunakan mata tapnya M7. M7 itu berarti 7 mili Kang Bro. Nah M7 itu maksudnya dari besarnya mata tap ini Kang Bro, kita ukur sini. Nah di sini kebaca 7 mili. 7 mili. Nah itu nanti artinya kita memperkecil untuk drat 12 ini kita kecilkan sekitar 7 mili. Yang ini kan 8 mili aslinya. Kita kecilkan dengan cara kita gerinda seperti ini Kang Bro. Sebenarnya pakai besi polos kalau ada ya Kang Bro. Ukuran 7 mili itu bisa kita buat drat 11. Nah ini untuk baut 12 sudah saya gerinda menjadi sekitar 7 mili dan nanti tinggal kita tap menggunakan tap bulat ini Kang Bro. Nah untuk membuat ulir dalamnya atau membuat murnya nanti saya akan buatkan menggunakan mur 10 ya. Mur 10 nya nanti akan saya perbesar dengan cara kita bor terlebih dahulu menggunakan bor mata 7 ukuran 7 mili.
baru nanti kita senai menggunakan yang ini. Jadi nanti buat mur dan juga buat bautnya. Sekarang kita langsung coba praktekkan ya. Oke Kang Bro, sekarang kita coba praktek buat ulir dalam ya. Ini tadi ukuran mur, untuk ukuran mur 10, ini akan kita jadikan nanti dia menjadi ukuran 11. Kita buat ulir dalamnya. Nah ini tadi saya perbesar menggunakan bor 6 mili, maaf ya, bukan 7 mili. Karena untuk ukuran bautnya nanti 7 mili, kita gunakan mata bor untuk melebarkan lubang ini dengan mata bor 6 mili. Atau 6,5 mili itu juga bisa Kang Bro. 6,5 mili itu lebih bagus. Jadi nanti saat ngetap atau membuat drat ulir dalamnya itu tidak berat saat kita memutar. Nah sekarang kita coba pasang seperti ini. Oke, kita coba usahakan tegak lurus Kang Bro, jangan sampai miring. Sesekali mundurkan kalau terasa berat, jangan langsung kita hajar terus ke kanan ya, takutnya nanti kalau terlalu seret masih bisa patah untuk mata tapnya. Sesekali kita mundurkan seperti ini Kang Bro. Nah oke, kita putar balik. Oke, ini sudah jadi untuk mur 11-nya. Yang tadinya ukuran untuk 10 ya. Mur 10. Nah, ini sudah jadi ukuran drat 11. Nah, sekarang kita buat untuk ulir luar. Ini tadi ukuran baut 12 yang sudah saya gerinda menjadi sekitar 7 mili. Ya, sekarang kita akan coba membuat drat luar. Oke, kita jepit dulu. Oke Kang Bro, untuk baut 12 yang sudah kita gerinda menjadi 7 mili sudah kita pasang, sudah kita jepit di ragum. Kemudian kita gunakan untuk pembuat drat luarnya menggunakan M7 juga Kang Bro. Di sini kodenya M7 ya. M7. Kemudian kita pasang di sini. Kita paskan dengan godnya ini ya, biar dia nggak muter. Kita kencangkan menggunakan obeng. Iya. Ingat Kang Bro, untuk proses membuat drat dalam atau drat luar itu harus benar-benar sesuai ya, untuk ukurannya dan juga tingkat kekasarannya. Misalkan ini kita gunakan M7 kali 1,0 ya, M7 kali 1,0. Di sini terlihat M7 kali 1,0. Nah untuk yang tab ininya juga M7 1,0, harus sama persis Kang Bro, biar nanti hasil jadinya nanti juga masuk dengan mur yang sudah kita buat. Seperti itu Kang Bro. Sekarang kita buat ulir luarnya ya, ini sudah terpasang. Oke, sebentar saya zoom biar lebih jelas. Oke, kita langsung mulai saja. Tegak lurus ya Kang Bro. Untuk awalan pertama hati-hati, harus benar-benar tegak lurus. Nah, terus putar Kang Bro. Sesekali putar ke kiri atau ke arah yang berlawanan, biar untuk gram atau hasil gigitan dari mata tapnya ini dia jatuh atau keluar.
Saya sengaja membuat untuk yang praktek saya buat drat 11 ya, atau baut 11, karena biasanya saya sering menjumpai untuk baut knalpot yang motor bebek yang menggunakan baut 10 itu sering slack Kang Bro. Jadi biar sekalian saya nanti punya stok untuk baut 11-nya ya. Saya lebih suka kalau misal ada baut knalpot yang slack seperti itu, saya perbesar saja karena posisinya masih aman ya. Jadi daripada cuma di recoil atau di bus, saya lebih suka saya perbesar ke tingkat yang tadinya M6 kita naikkan ke M7. Jadi ini sekalian buat stok ya untuk baut 11-nya. Buat persediaan kalau nanti ketemu baut knalpot yang slack motor bebekan. Sekarang kita cek di sana. Oke, ini untuk praktek membuat ulir dalam dan luar sudah selesai Kang Bro. Sekarang kita coba cek hasilnya. Ini, ini ya untuk drat luarnya. Terlihat seperti ini Kang Bro. Nah, ini ya. Yang tadinya baut 12 ini, kemudian ini untuk mur yang tadinya ukuran 10 kita sudah rubah menjadi mur 11 juga. Sekarang kita coba masukkan. Nah seperti ini Kang Bro, enteng sekali Kang Bro. Jadi untuk brand Tekiro ini saya akui memang bagus ya, presisi, enteng, nggak ada seret-seretnya. Itu artinya hasil tap kita mengetapnya itu bersih Kang Bro, nggak ada. Nah ini kan enteng sekali. Ini untuk contoh penggunaan alat ini ya Kang Bro. Jadi semoga ini bisa menjadi referensi untuk Kang Bro semua yang akan menggunakan atau membeli alat tap ya yang dari brand Tekiro ini lumayan bagus. Oke Kang Bro, sekian dulu ya. Semoga review alat kali ini bisa menjadi referensi untuk kalian semua ya yang mau mencari atau membeli. Silakan kalau minat dan tertarik, di online shop juga banyak dijual. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share, juga subscribe buat yang belum subscribe. Saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam otomotif.